Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi sanad. Hari ini hari Senin tanggal 4 Mei 2020. Ibu akan menyampaikan materi tentang rukun Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5, ya. Ada 5. Tentu kalian sudah tahu ya, karena mungkin sudah belajar juga di SD ataupun di madrasah. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang rukun Islam itu, yaitu yang terdiri dari 5 macam. Yang pertama, rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat wajib hukumnya bagi seorang yang ingin menjadi muslim. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti setiap umat muslim akan dinyatakan sebagai seorang muslim setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang disaksikan oleh orang muslim lainnya. Kecuali kita mungkin Islamnya itu memang sudah turunan dari orang tua kita. Jadi bagi orang yang mau masuk Islam, dia kalau ingin masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini salah satu rukun Islam yang harus dan wajib diucapkan oleh seorang muslim. Kalimatnya yaitu kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah kalimat dari 2 kalimat syahadat, ya. Lalu rukun Islam ini wajib diucapkan ya bagi mereka yang akan masuk Islam. Lalu rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan salat, ya. Tentu kalian juga sudah belajar di SD, di madrasah, sudah bisa sholat karena setiap yang akil balik dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, ini wajib ya, wajib artinya wajib harus dilaksanakan dan bila tidak dikerjakan dia akan mendapat dosa. Ya. Nah, setelah tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, dilanjutkan dengan mendirikan sholat tadi ya. Mendirikan sholat yang dikerjakan adalah salat 5 waktu, ya, atau salat fardu yang terdiri dari berapa waktu? 5 waktu. Tentu kalian sudah tahu itu semua. Yang pertama kita sholat apa dulu? Yang pertama ya sudah tahu ya, sholat wajib itu ada 5, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu adalah rukun Islam yang kedua. Waktu sholat itu ada waktu-waktunya ya. Kalian juga sudah belajar tentang kapan waktu subuh, kapan waktu zuhur, dan sebagainya. Karena udah kalian laksanakan itu. Apalagi kalian ini sekarang sudah duduk di kelas 7 dan 8 SMP. Tentu hampir rata-rata harus sudah bisa sholat. Karena itu sholat wajib dikerjakan, ya. Bila tidak mengerjakan itu mendapat dosa. Lalu rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga adalah mengerjakan puasa di bulan Ramadan, ya. Puasa di bulan Ramadan itu wajib hukumnya ya. Makanya itu hari ini ada yang tidak puasa?
Nah, kalau yang perempuan memang ada dia tidak berpuasanya karena dia halangan atau haid. Tapi kalau laki-laki, kalau dia sehat, tidak sakit, wajib puasa. Kecuali sakit atau uzur ya, atau uzur. Misalkan jadi musafir itu boleh. Boleh tidak puasa asal mengganti di waktu-waktu yang lain. Ya, seperti yang kita laksanakan bulan ini adalah bulan puasa dan ini adalah rukun Islam yang ketiga. Bulan puasa itu adanya di bulan Ramadan ya. Kita kerjakan sebulan penuh ya, kecuali bagi yang halangan itu boleh tidak berpuasa tapi harus mengganti di hari-hari yang lain ya. Apa dalilnya berpuasa itu? Yaitu seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dalam ayat ini jelaskan bahwa puasa tidak hanya untuk umat muslim saja, namun berpuasa juga diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Artinya bukan muslim saat ini saja, tapi sebelum-sebelumnya di zaman nabi-nabi sebelumnya ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya rukun Islam yang keempat ya, yaitu rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Ini juga wajib ya, wajib dijalankan oleh seorang muslim, yaitu mengeluarkan zakat. Menjadi seorang muslim yang taat dan dilanjutkan dengan menjalankan rukun Islam yang keempat, yaitu yaitu mengeluarkan zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang lain, karena dalam harta kita yang kita peroleh itu, yang kita miliki itu ada hak orang lain. Jadi bukan milik kita semua. Jadi kita harus berbagi ya. Lalu berbagi. Zakat juga berguna untuk membersihkan harta kita. Bila kita sudah mengeluarkan zakat, maka Allah akan mempercayakan harta lain kepada kita kembali. Jadi kita jangan pelit, kalau punya harta harus dizakatkan, karena ini adalah salah satu rukun Islam ya. Lalu zakat yang wajib disebutkan di atas adalah zakat fitrah ya, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan ini, itu wajib. Tapi kalau zakat yang lainnya, misalkan tentang zakat penghasilan itu lain lagi. Itu wajib bagi yang mampu atau penghasilannya lebih melebihi dari ketentuan yang berlaku atau sudah nasabnya. Kalau dia nasabnya sudah cukup, itu baru keluarkan namanya zakat harta. Tapi ini adalah zakat yang dimaksud adalah zakat fitrah yang adanya di bulan suci Ramadan ini. Ayo, siapa yang sudah mengeluarkan zakat fitrah? Ya, bagus kalau yang sudah. Tapi memang dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah itu di hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi kalau kitanya takut kita kelupaan, di awal bulan Ramadan pun kita sudah boleh keluarkan zakat fitrah ya. Berapa itu zakat yang diberikan kepada fakir miskin ya, itu ada syarat-syaratnya orang yang menerima zakat fitrah itu. Zakat yang dikeluarkan adalah zakat fitrah itu sebesar 2,5 kg beras, atau diganti dengan uang juga boleh ya, boleh dengan uang. Misalkan harga berasnya itu 10.000, jadi kalau 2,5 liter atau 2,5 gram itu jadi harganya mungkin Rp25.000, atau dilebihkan juga boleh ya, karena apa yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat ya, apalagi kita mengeluarkan zakat yang dilebihkan ya, karena ini wajib ya. Zakat fitrah itu wajib, tidak boleh, tidak harus ya. Setiap bayi yang baru lahir pun itu wajib
kena zakat fitrah. Karena hukumnya adalah wajib, adalah salah satu rukun Islam yang keempat ya. Lalu yang terakhir adalah rukun Islam yang kelima. Apa? Ada yang tahu apa itu rukun Islam yang kelima? Ya, pergi haji bila mampu dalam segala-galanya, artinya dalam hartanya, tenaganya, dan sebagainya. Itu kalau yang dikatakan mampu. Kalau kita belum mampu ya belum wajib ya. Tapi kalau kita sudah mampu, uang kita banyak, itu wajib kita melaksanakan rukun Islam yang kelima ya. Menjadi seorang muslim yang taat juga dilanjutkan dengan rukun Islam yang terakhir ini, yaitu menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji yang dimaksud adalah menjadi wajib hukumnya bagi yang mampu dan disunahkan bagi yang tidak mampu. Mampu dalam hal ini adalah mampu secara finansial dan mampu secara fisik. Tadi sudah ibu sebutkan ya. Karena menunaikan haji adalah ibadah dengan mengunjungi kota Mekah dan Madinah di Saudi Arabia. Ya, kalau pada saat ini kita dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan pandemi ya, pandemi karena suatu penyakit yang disebabkan oleh virus ya, yaitu disebut COVID-19 ya. Nah, rukun haji yang berupa kegiatan seperti melempar jumroh, melakukan tawaf, berjalan di bukit Safa dan Marwa, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Ya, beda ya dengan haji dengan umroh, itu beda. Bedanya itu di mana? Kalau haji itu harus lengkap mengerjakannya. Ada wukuf namanya bedanya antara pergi umroh dengan pergi haji. Itu tadi perbedaannya adalah wukuf di padang Arafah. Kalau haji itu kita wajib mengikuti serangkaian ibadah wukuf, yaitu yang ada di Mina, itu wajib. Tapi kalau umroh tidak pakai wukuf ya. Jadi cukup dengan tawaf, lalu berlari kecil antara bukit Safa dan Marwa. Itu bedanya ya. Ya, dan terakhir bedanya dengan haji ada melempar jumroh. Kalau dalam umroh itu tidak ada melempar jumroh, hanya ada tawaf dan sa'i. Ibadah haji ini dilakukan pada bulan haji atau namanya bulan Zulhijjah. Ya, biasanya nih setelah Idul Fitri itu akan masuk ke bulan Zulhijjah, yaitu bulan haji ya, di mana umat Islam bisa mengunjungi kota Mekah dan Madinah pada bulan Zulhijjah tersebut ya. Tapi kalau kok bisa sih ke sana? Nah, itu bukan haji kalau hari-hari yang lain atau bulan-bulan yang lain selain bulan Zulhijjah. Nah, itu namanya umroh, melaksanakan umroh. Ya, bedanya umroh dengan haji adalah kalau umroh tidak mengikuti serangkaian wukuf di Mina dan juga jumroh atau melempar 3 jumratul aqobah ya. Tapi kalau haji itu harus ada ya, kalau umroh hanya sa'i dan tawaf saja ya. Itu bedanya antara haji dan umroh. Demikian materi kita pada hari ini, yaitu tentang rukun Islam. Ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama tadi apa? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyinya? Bunyi mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu yang kedua adalah mendirikan sholat, yaitu sholat 5 waktu. Yaitu waktunya ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Masing-masing ada waktunya ya.
Lalu rukun Islam yang ketiga adalah tadi apa? Siapa yang masih ingat apa rukun Islam yang ketiga? Mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan yang sekarang kita laksanakan ya. Coba mudah-mudahan kalian semua sampai selesai 30 hari, kecuali yang berhalangan atau sakit itu boleh mengganti puasanya di hari-hari yang lain atau bulan-bulan yang lain. Lalu rukun Islam yang keempat, ayo apa? Yaitu mengeluarkan zakat. Ya, zakat ini adanya di mana? Ya ini di bulan suci Ramadan. Berapa besaran zakat itu? 2,5 kg atau diganti dengan uang. Harga kalau berasnya itu 10.000, jadi bisa diganti dengan uang 25.000 atau dilebihkan menjadi 30.000 juga boleh ya. Sedangkan rukun Islam yang kelima adalah pergi haji jika mampu secara finansial dan mampu secara fisik. Demikian tadi, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan kegiatan di Sanlat ini. Didoakan semuanya anak-anakku semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, bisa melaksanakan acara Sanlat dan juga seluruh rangkaian kegiatan di bulan suci Ramadan. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.